simbol-simbol negara dari berbagai yang selama ini kita junjung tinggi diinjak-injak. Etika bernegara ditiadakan. Ya. Hanya karena kita bukan loyal kepada konstitusi, tetapi mereka loyal kepada figur seseorang. Yaitu siapa? Yaitu Presiden Jokowi. Ini yang membuat kita menjadi waspada terhadap harapan kita ini kan Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi sudah direcoki dengan menempatkan hakim-hakim yang bisa saja orang bilang bermental ayam sayur. Sementara hal-hal yang harusnya mereka katakan tidak, mereka justru diam. Buktinya 6 bulan mereka membiarkan Anwar Usman menikmati fasilitas eksklusif yang merupakan hak dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi, mobil dinas RI, berapa itu, 9 atau berapa itu yang itu, sama ruang kerja. Itu kan simbol-simbol yang mengangkat seorang bahwa inilah pemimpin kita. Tetapi mereka semua biarkan, sehingga kita balik bertanya-tanya, mereka bebas atau tidak? Mereka merdeka atau tidak? Mas Roy ada tambahan, Mas Roy? Nah, Ya. Mas Roy akan menambahkan, Soal yang ada lain. kaitan. Ya, ini sebenarnya kan memang Pak Petrus Celestinus ini termasuk dari salah seorang penggagas dan juga pemain di dalam film yang kemarin kita launching, yaitu Deadly Election. Beliau dari TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, tapi kami semuanya tergabung dalam APDI, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia, yang terdiri dari pakar-pakar di ITB, ada Dr. Insinyur Leoni, ada Insinyur Hasrul Anas, ada juga Mas Ahyar, Magister Teknik, ada juga kemudian Ahmad Sarbini atau Mas Abi, ada juga kemudian dari KIP ya, Komite Independen Pemantau Pemilu Kakak Suminta, kemudian teman-teman dari Pak Petrus, ada Eris Kespat, kemudian Pak Jemi dan ya Jemi dan saya sendiri Roy Suryo. Intinya begini, kami dari APDI sudah juga memasukkan amicus curiae. Jadi kami selaku sahabat dari pengadilan ya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, kita tahu semua amicus adalah sahabat, curiae adalah court atau pengadilan. Jadi kami sekaligus juga menolak kalau ada orang menertawakan Mahkamah Konstitusi. Kita harus menghormati Mahkamah Konstitusi. Karena kita dengar apa? Kemarin ada yang menertawakan, bilang semua yang memasukkan amicus curiae itu sama halnya seperti komikus curiae. Ini apa-apaan? Ya, kita ini menulis berdasarkan referensi yang kita miliki. Ada pakar hukum, ada pakar sejarah, ada budayawan, ada orang yang pernah menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Semua itu alhamdulillah sudah menulis, dan sampai dengan hari ini sudah hampir, mungkin sudah 50 ya, kemarin 44 amicus curiae yang sudah masuk, dan memang menurut Pak Fajar Laksono hanya sampai tanggal 16 yang diterima, yaitu sekitar 14. Kami mohon sebenarnya terimalah semuanya dan bacalah, meskipun itu mungkin sudah lewat untuk menjadi putusan yang ada, tetapi inilah keprihatinan kami selaku warga masyarakat, dan kami mendukung penuh Mahkamah Konstitusi besok untuk memutuskan yang paling terbaik. Dan itulah makanya, karena amicus curiae yang kami susun dan alhamdulillah sudah masuk pada tanggal 16, jadi itu sudah termasuk yang dipertimbangkan dari 14, untuk masyarakat kita persembahkan sebuah film yang judulnya Deadly Election. Kemarin sudah kita launching, kita lakukan soft launch Deadly Election, dan hari ini di depan teman-teman saya menyatakan bahwa Deadly Election kita lakukan grand launchingnya. Jadi sudah mulai bisa diklik mulai dengan siang hari ini ya, utuh. Kalau mau utuh itu lebih kurang durasinya 1 jam 30 menit ya, tapi kalau mau per segmen bisa. Ada 9 segmen di dalam Deadly Election. Artinya 9 segmen itu mulai dari topik yang berbeda-beda, ada topik dari curang menuju kejahatan, ada topik amicus curiae, ada topik integritas dan lain sebagainya. Jadi kawal demokrasi, dukung Mahkamah Konstitusi, semua ada. Dan film ini sudah kita tayang mulai sejak semalam, soft launchingnya. Anda bisa mendownload ataupun bisa melihat, dan insya Allah film ini yang berjudul mirip memang dengan film yang sebelumnya dibuat oleh 3 penegak hukum, 3 pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri, kemudian Uceng, dan kemudian teman satunya lagi. Itu adalah merupakan salah satu karya anak bangsa yang kita persembahkan pada Indonesia. Satu lagi yang penting, kami yang ada pada APD ini semuanya sebenarnya tidak saling mengenal. Benar, kami tidak saling mengenal, tapi kami dipersatukan betul oleh kekuatan yang sama untuk membela tanah air, untuk membela merah putih, dan insya Allah kita juga membela Mahkamah Konstitusi di dalam menegakkan ini. Jadi benar-benar kembalilah kepada hati nurani, kembalilah kepada penegakan,
termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Pak Petrus Celestinus, ya jangan terbebani atau jangan tertekan oleh kekuatan-kekuatan yang invisible hand yang tidak kelihatan tapi itu jahat, ya. Jadi insya Allah besok akan diputuskan yang benar-benar terbaik untuk Republik ini dan kita akan menerima satu pemerintahan yang bersih, bukan dirty lagi. Jangan sampai nanti setelah ada dirty vote, ada dirty election, ada dirty kabinet atau dirty regime, bahkan dirty yang lain. Itu saya kira dari saya, ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir sore hari ini, dan dengan demikian kita nyatakan film Dirty Election itu kita launch secara terbuka, grand launching Dirty Election pada kesempatan hari ini di depan gedung Mahkamah Konstitusi yang kita hormati bersama, dan bisa mulai dilihat mulai dari sekarang versi utuhnya, karena mulai semalam sebenarnya versi parsialnya sudah bisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soal dugaan tadi yang Anwar Usman tadi, apakah ada rencana mau dilaporkan ke MK? Tidak hanya ke MK, kita akan bawa ini ke KPK. Karena itu adalah diduga sebagai bagian dari korupsi, menikmati sesuatu yang bukan haknya. Jadi selain lapor lagi ke MK, bisa juga ada aspek pidana umum kita bawa ke Bareskrim, dan untuk dugaan pidana korupsi kita bawa ke KPK. Ya. Karena seharusnya dalam rangka pengamanan, karena segera setelah dinyatakan diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian pada waktu pelantikan, pelantikan itu kan bukti bahwa terjadi serah terima jabatan. Harusnya disertai dengan serah terima semua fasilitas dari ketua lama kepada ketua baru. Tetapi ini tidak. Bahkan menjelang memulai persidangan kemarin Mahkamah Konstitusi, harusnya Anwar Usman diisolasi di salah satu tempat untuk tidak boleh masuk di sini. Karena bagaimanapun dia masih punya potensi untuk bisa melakukan komunikasi, apakah itu berbentuk pengaruh, ya, mengiming-imingi atau menakut-nakuti, bisa saja terjadi. Karena peradilan kita di Indonesia ini kan peradilan yang paling gampang diintervensi. Siapa bilang tidak? Praktek peradilan yang kita lakukan selama ini, intervensi sangat mudah dilakukan, terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan bukan hanya Anwar Usman, ya, artinya kalau kita simak secara utuh film Dirty Election, banyak sekali pelanggaran hukum yang terjadi, bukan pelanggaran pemilu. Ya, jadi artinya KPU yang telah melanggar banyak sekali, misalnya server itu diletakkan di luar negeri dan mereka berbohong, dan kebohongan itu terbongkar di depan sidang Komisi DKPP. Informasi Pusat dan di DKPP, itu semua juga akan kita laporkan. Kita tidak pernah lelah untuk menegakkan kebenaran, ya, meskipun saya menyertai Pak Petrus 2 kali kami ditolak sebelumnya di Bareskrim, tapi insya Allah dengan dukungan masyarakat kita akan laporkan kembali dengan bukti, karena ini bukan pelanggaran pemilu dan tidak selayaknya ditangani oleh Gakumdu, tapi ini sudah pelanggaran pidana. Dan banyak sekali kalau kita lihat secara detail di Dirty Election, apa yang dikemukakan Mas Hairul Anas lebih dari 15 menit segmen khusus dia, itu menjelaskan betul tentang pelanggaran dan menjelaskan betul tentang penggelembungan suara dan hal-hal lain yang sangat-sangat tidak hanya melanggar etika, tapi melanggar pidana. Gitu. Baik, oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya teman-teman semua.